Sebab yang namanya musibah itu bisa datangnya tiba-tiba seperti kematian. Ya, yang namanya musibah bisa datangnya tiba-tiba. Sehingga ketika Allah turunkan musibah kepada kita, Allah menganjurkan kepada kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi balik maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja safatuhu li kulli hawli minal awalil muqtahirin ya habibil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Jamaah, kita lanjutkan kajian kita masih di dalam bab keutamaan doa. Qala Syekh Mu'arrif rahmatullah taala wa nafa'bihi wa bi barakatihi wa umumihi wa bikum fid-dharain amin Allahumma amin. Wa bi riwayatin rawahu Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'awwadu billahi min jahdil bala wa darkis samai was-su'il qasas was-samanatil a'da. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ta'awadu billahi jahdil bala. Berlindunglah kepada Allah dari kesengsaraan atau akibat bencana maupun musibah. Wadar kisahko awasu il qadar wasamatil a'da. Hidup yang berkesinambungan, silih berganti dan terus menerus, dan suratan takdir yang buruk dari cemoohan lawan-lawan. Apa pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ta'awadu billahi min jahdil bala. Agar kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mohon perlindungan kepada Allah. Sebab yang namanya musibah itu bisa datangnya tiba-tiba seperti kematian. Ya, yang namanya musibah bisa datangnya tiba-tiba. Sehingga ketika Allah turunkan musibah kepada kita, Allah menganjurkan kepada kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang namanya musibah, baik orang yang beriman kepada Allah maupun orang yang tidak beriman kepada Allah terkena dampaknya. Maka pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'awadu billahi min jahdil bala, agar kita senantiasa mohon perlindungan kepada Allah. Ini kan kita sudah memasuki bulan musim penghujan. Ya, posisi kita antara utara dan selatan posisinya berada di tengah-tengah. Posisi kita nih. Jadi kalau ibaratnya kita, kalau ada angin, anginnya kencang, ada petir, petirnya gede. Ya,
Maka kita selalu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita baik musibah apapun, maka kita diperintahkan oleh Allah selalu minta mohon perlindungan kepada Allah, minta kepada Allah, doa kepada Allah. Perlindungan berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Satu, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat hadis yang lain, ad-du'a huwa ibadah. Doa itu bagian daripada ibadah. Atau ada hadis yang lain juga, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Ya. Ibarat tulang kita, kalau tidak ada sumsumnya, maka kita nggak bisa bergerak. Aku bahasanya gitu. Kamu gitu. Berarti betapa pentingnya sumsum dalam anggota tubuh kita. Begitupun doa dalam setiap ibadah kita maupun aktivitas kita kepada Allah. Kepada Allah. Orang diperintah kok kita kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Artinya doa itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat konteks ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas, maka makna dari Al-Ikhlas itu sendiri adalah memurnikan keesaan Allah. Ayatnya, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Tunggal. Allahus Samad. Allah tempat kita meminta. Meminta artinya apa? Berdoa. Ya. Di dalam ayat yang lain mungkin yang sederhana saja. Di dalam sholat setiap rakaat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami meminta, dan kepadamu kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Tidak ada naungan pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan takdirnya kepada kita berupa musibah, mohonlah kita perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Minimal kita dihindari dari bala bencana. Sehingga ada doa kita yang mungkin jarang kita baca. Allahumma ba'idna minal bala wal musibah wal fitan wal marad. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bala dan bencana. Bala bencana itu adalah musibah. Jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit. Seperti halnya kemarin 2 tahun lebih, seluruh dunia hampir terkena dampak daripada COVID-19. Luar biasa. Makhluk yang kecil itu bisa membunuh manusia. Padahal kita nggak bisa lihat bentuknya seperti apa. Kalau kutu jelas kita bisa lihat. Semut bisa kita lihat. Tapi yang namanya bakteri belum tentu kita bisa lihat. Apalagi ini penyakit yang sangat luar biasa. Pada itu kita dampaknya sangat besar. Jika ada istilah COVID gelombang pertama, COVID gelombang kedua, ya Allah, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibahnya kepada kita nggak tahu, wallahu a'lam. Ya, baik di awal tahun atau di penghujung tahun, seringkali adanya banjir, seringkali adanya longsor, seringkali adanya gempa. Mungkin barangkali kita ini seringkali gempa tanpa kita sadari. Selalu kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'idna minal bala, ya Allah jauhkan kami daripada bala bencana. Minimal kita sudah berusaha ibadah kepada Allah, kemudian mohon
perlindungan kepada Allah seminimal-minimalnya agar kita terhindar daripada musibah. Nanti di dalam hadis berikutnya dijelaskan tuh bagaimana ikhtiar kita agar terhindar daripada bala bencana. Salah satu di antaranya adalah kita berdoa mohon kepada Allah. Allahumma ba'idna minal bala wal musibah, daripada musibah itu bisa penyakit, musibah itu bisa gempa, gunung meletus dan lain sebagainya. Jadi Al-Fakir katakan yang namanya musibah itu datangnya bisa tiba-tiba. Ya, karena musibah berkaitan dengan rukun iman yang keenam. Rukun iman yang kelima kita percaya, dan rukun iman yang keenam kita percaya kepada qada dan qadar. Qada artinya ketetapan Allah, qadar itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah ditakdirkan Allah takdirkan kepada kita, itu adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Nabi Muhammad SAW, ta'awadu billahi min jahadil bala, agar kita selalu berlindung kepada Allah agar dijaga daripada bala, musibah, fitan itu jauh dari fitnah. Ya, semakin di akhir zaman akan banyak fitnah berselebaran. Maka semakin banyak fitnah itu bermunculan. Bahkan itu adalah sebuah tanda-tanda daripada akhir zaman. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita selalu dihindari daripada musibah. Wa dzakis saqa'a wa su'al qata'ah wa sama'anil a'da. Baik musibah berupa kesengsaraan, hidup yang berkesinambungan. Sebab dampak daripada musibah itu sangat luar biasa. Ya mohon maaf, berapa banyak saudara-saudara kita yang terkena musibah pada akhirnya meninggalkan tanah kelahirannya, fungsi sementara. Ibaratnya seperti itu, berkesinambungan dia, bahkan silih berganti. Karena ini adalah musibah itu sebuah ketetapan Allah, bahkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap musibah yang Allah turunkan kepada kita, maka kita selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jauhkanlah, sehingga kita minimal ketika kita mendapat informasi saudara kita yang terdampak musibah dan lain sebagainya, maka minimal doa yang kita berikan, ya Allah, semoga yang saudara saya, ya Allah, semoga siapapun yang terkena musibah, semoga diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, yang engkau akan gantikan rezeki yang lebih baik lagi. Maka ketika kita mendapat musibah, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus-meneruslah baik apabila ada orang yang berbuat jahat kepada kita, baik memfitnah kita atau membuli kita, maka kita mohon perlindungan kepada Allah agar kita dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi fitnah akhir zaman ini sangat luar biasa. Ya, pantas kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, fitnah karakter seseorang, fitnah melakukan perbuatan keji yang tanpa ada alasan, yang tanpa ada pembenaran terlebih dahulu, ini sangat luar biasa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dihindari daripada musibah, dan kemudian juga dihindari fitnah-fitnah yang akan mendampingi kehidupan kita, ataupun orang-orang yang melakukan kecelakaan dalam diri kita. Maka pesan Nabi Muhammad SAW agar kita selalu mohon kepada Allah dalam perlindungannya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya. Maka ketika kita mohon kepada Allah,
agar kita dihindari apa yang Allah turunkan musibahnya kepada kita. Yang terpenting adalah iringi Allah Ta'ala doa kita dan perbanyak sabar dalam diri kita. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Di dalam hadis berikutnya, lan yanfa'u hadarun min qadarin walakinna da'a yaqtabu mimma nazala wa mimma lam yazil fa'alaikum bidu'a ibadallah. Hadis riwayat At-Tabarani. Tidak ada manfaatnya bersikap siaga dan berhati-hati menghadapi takdir. Walakin doa yang tahu mimma nazala wa mimma lam yazil fa'alaikum bidu'a. Akan tetapi doa bermanfaat bagi orang apa yang diturunkan dan bagi orang yang tidak, bagi apa yang tidak diturunkan. Artinya percuma kita melakukan sikap siaga tanpa tidak ada kita iringi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma ketika kita bersiap siaga kita tidak mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti orang ini dalam kesombongan. Karena dia tidak mau berlindung kepada Allah, karena dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dirinya sudah dipastikan adanya kesombongan dalam dirinya. Berarti bahasa gampangnya adalah dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa pentingnya itu doa. Ya, jangan disembarangi. Ya, jangan diremehin. Karena dengan doa bisa merubah segala-galanya. Barangkali ketika kita telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekian rupiah, ketika kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, lalu kita ikhtiar dengan bekerja dan usaha, maka insya Allah rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhtiar kita, doa kita. Ya, kekuatan doa sangat luar biasa. Kekuatan doa sangat luar biasa. Pokoknya kalau yang namanya doa pakai bahasa apa? Bahasa kita pun boleh. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sesuatu yang akan sia-sia apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kita melakukan sikap siaga tetapi tidak diiringi ibadah kita kepada Allah, tidak diiringi mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika kita ibadah, adapun ketika kita sudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita fatawakkal 'ala Allah. Maka kita kemudian berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kekuatan kecuali kekuatan Allah. Siapa yang akan menghentikan? Misalkan terjadinya longsor, terjadinya gempa, siapa yang bisa memprediksi? Siapa yang bisa menghentikan itu semua? Maka ketika kita minta kepada Allah, perlindungan kepada Allah, agar kita dimudahkan, agar kita diberikan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barangkali setiap sholat kita membaca Allahumma inna nas'aluka selamatan fid-din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ya Allah, berilah kami ini keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Wa afiyatan bil jasad, ya Allah, beri kami ini selalu kesehatan. Sehat mahal, sakit lebih mahal. Kenapa sehat mahal, sakit lebih mahal? Barangkali
Ketika dia sehat dia lupa, ketika dia sakit baru ingat kepada Allah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merubah seseorang itu agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi contohnya misalnya. Ketika kita tersadar, maka saya katakan sakit merupakan nikmat, termasuk nikmat. Kenapa sakit itu saya katakan nikmat? Dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa sakit kepada kita, jadi kita selalu ingat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa saya sakit begini misalnya. Ingatkan kepada Allah. Minimal dia mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ingatkan kepada Allah. Asbab Allah turunkan sakit kepada kita. Asbab Allah Subhanahu wa taala turunkan sakit kepada kita bidzikrillah. Selain kita istighfar, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca tasbih misalkan, atau kalimat hauqalah misalkan. Ya. Jadi kalau pendapat saya, pendapat Al-Fakir, sakit merupakan nikmat. Maka pesan Nabi Muhammad SAW, jagalah iktanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya jaga sehat sebelum sakit. Kan begitu? Jaga kita sehat kita nih. Terkadang kita ya mohon maaf ya, pada lagi sekali itu kan makanannya kita apa aja kita makan, umpama gitu. Enggak suatu saat kita dalam fisik dalam keadaan lemah, barangkali kan begitu. Ya, ini contoh misalkan kurang lebih kan 2 bulan lagi kita puasa, ya kan? Sebentar lagi kita puasa. Dari siang kita menahan lapar dan haus. Dari siang, dari pagi, kurang lebih 12 jam kita puasa, sebelum hampir 14 kita puasa. Udah buka aja. Apa aja kita makan, kan begitu. Jadi suka lupa, nggak tahu kita darah kita jadi naik, misalnya gitu ya. Ya kan, karena ini manis-manis kita makan itu dan lain sebagainya. Ya, itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, penginginan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, percuma kita mempersiapkan diri kita. Misalkan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita akan diberikan musibah tanpa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita tinggal ibadah kita kepada Allah, dan jangan sekali-kali kita tinggalkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah bagian daripada ibadah, karena doa merupakan sumsumnya daripada ibadah, agar kita termasuk mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam doa kita, di dalam hadis yang lain, doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata yang orang-orang yang beriman. Ketika dia terzalimi, ketika dia tersakiti, ketika dia difitnah, ketika dia dicemoohkan, doa adalah harapan agar orang-orang yang menzalimi, agar orang-orang yang memfitnah, agar orang-orang yang mencemoohkan mendapat hidayah dari Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
alamin. Wa'fu anna ya karim ya rahman ya rahim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi sirril Fatihah bi karamatil Fatihah ya fariyal ham ya kasifal gham ya mali abdi ya ghafir wa yarham. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihim wa anhum. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan wa syafa'atan wa ni'matan ya ahlal kubur ya ahlal qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat irfa' lahum darajat wa tarhim lahum hasanah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.